Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Indriani. Hari ini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang akan saya buat, yaitu platform penjualan merchandise K-pop secara online berbasis website yang bernamakan Senmuli. Latar belakang didirikannya Senmuli karena berdasarkan data yang diambil dari Twitter, Global Tweet selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021, Indonesia merupakan negara peringkat pertama penggemar K-pop di dunia. Maka dari sana saya mengambil peluang bisnis ini karena penggemar K-pop Indonesia merupakan penggemar K-pop terbanyak di dunia. Nah, problem dalam permasalahannya yaitu banyak penggemar K-pop yang memiliki kesulitan membeli merchandise baik secara official maupun unofficial. Meski ada platform lain yang menjual merchandise K-pop, namun ketersediaan barang tersebut cukup rendah dan terdapat oknum-oknum yang tidak dipercaya dengan menjual-jual barang-barang yang palsu. Nah, solusinya yaitu perlu adanya sebuah platform khusus terpercaya yang menjadi sarana tempat jual beli merchandise K-pop, salah satunya yaitu Senmuli. Opportunity-nya, peluang usaha sebagai penyedia platform penjual merchandise K-pop saat ini sangat besar karena Indonesia memiliki salah satu negara yang jumlah penggemar K-pop terbanyak, dan untuk grup-grup K-pop tertentu memiliki fans dominan yang sangat loyal untuk membeli merchandise artis K-pop kesukaannya. Makna nama dari Senmuli yaitu Senmuli berasal dari kata Seonmul yang diartikan dalam bahasa Korea yaitu hadiah. Berikut perencanaan pemasaran yang telah saya buat. Ini analisis VIO-nya, yaitu ada consumer loyalty, quality of service, financial stability, customer service, teknologi, human resource, dan innovation. Analisis SWOT dalam bisnis ini yaitu pertama ada strength, yaitu kemudahan akses platform dan transaksi, mampu melayani pembeli selama 24 jam. Produk yang dijual terjamin kualitasnya karena website kami memiliki aturan ketat untuk melarang produk palsu. Terus desain platform yang menarik dengan tema yang kental dengan unsur K-pop. Weakness-nya itu membutuhkan kerja tim yang solid dan profesional agar dapat bekerja sesuai dengan target dan memuaskan customer. Terus ketersediaan merchandise bergantung pada penjual menggunakan platform. Opportunity-nya yaitu semakin meningkatnya pengguna internet khusus pada COVID-19, peluang sebagai penyedia platform merchandise yang besar karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penggemar K-pop terbanyak. Threats-nya itu banyak pesaing, maraknya situs jejaring sosial yang memfasilitasi pemasaran produk dengan gratis, masih adanya kemungkinan kecurangan dari penjual yang menggunakan platform penjualan. Berikut ini adalah analisis phase dari ide bisnis yang saya buat, yaitu ada politik, hak cipta atau hukum kekayaan intelektual, yang kedua ada perlindungan konsumen dan e-commerce, yang ketiga hukum ketenaga kerjaan, yang keempat hukum perlindungan data, yang kelima hukum mengatur polusi lingkungan, kontrol perdagangan, pembahasan impor, kualitas dan kuantitas, yang terakhir ada tarif. Yang kedua ada ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan, tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, tren pengangguran, biaya tenaga kerja, tahap siklus bisnis, tingkat pendapatan, disable konsumen, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, fluktuasi harga. Yang sosial ada kesadaran kesehatan, tingkat pendidikan, sikap terhadap barang dan jasa, sikap terhadap pekerjaan, liburan dan karir pensiun, sikap terhadap kualitas produk layanan pelanggan, gaya hidup, kebiasaan membeli, agama dan kepercayaan, distribusi jenis kelamin, rata-rata tingkat pendapatan disposable, kelas sosial, aturan dan struktur keluarga, minoritas. Yang teknologi, tingkat infrastruktur dasar,
tingkat perubahan teknologi, menghabiskan penelitian dan pengembangan inisiatif teknologi, perundang-undangan tentang teknologi, tingkat teknologi di industri, infrastruktur komunikasi, akses ke teknologi terbaru, infrastruktur penetrasi internet. Ini ada segmentation dari produk Zenmuli. Berdasarkan graf geografis dan cohort, berdasarkan data yang diambil dari Twitter, Global Tweets, Indonesia merupakan dengan penggemar K-pop terbanyak di dunia. 2 ada loyalitas. Konsumen dikelompokkan menjadi konsumen yang sangat setia dan tidak setia. Konsumen yang sangat setia ini termasuk konsumen yang sudah mempercayai platform penjualan merchandise K-pop secara online yang kami dibuat karena kemudahan. Terus keamanan, promosi yang ditawarkan melalui platform. Konsumen yang setia termasuk konsumen yang cenderung sering menggunakan platform kami untuk merchandise K-pop. Sementara konsumen yang tidak setia hanya membeli melalui platform kami ketika terdapat promosi atau penawaran yang menarik. Gaya hidup. Mengikuti perkembangan boy band atau girl band Indonesia melalui internet, mengoleksi pernak-pernik dan merchandise cover, bergabung dalam komunikasi penggemar dan mengunduh video musik, konser serta variety show. Ekspresi sebagai penggemar dilakukan dengan cara mendukung boy band dan girl band Indonesia dalam ajang penghargaan. Targetingnya yaitu wanita, milenial dan Gen Z, wanita yang mendengar serta menikmati musik K-pop. Positioningnya yaitu ada perbedaan produk, manfaat produk, dan imajinasi. Perbedaan produk yaitu website ini menghindari penjualan barang palsu. Manfaat produknya itu dengan adanya platform khusus merchandise K-pop, para penggemar tidak perlu merasa kesulitan mencari tempat pembelian merchandise secara terpisah. Imajinasinya yaitu platform website akan dibuat semenarik mungkin dengan tema dan tampilan antar muka yang kental dengan unsur K-pop, seperti adanya animasi dan gambar-gambar idola K-pop maupun warna-warna yang mencerminkan idola-idola tersebut. Nah, yang selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama, produk yang bernama Zenmuli yang bertempat di Jakarta. Harganya yang pertama komisi pada platform sebesar 5% dari penjualan produk. Yang kedua, fee platform sebesar 2% dari total transaksi. Yang ketiga, pendapatan dari ikan 15.000 per hari. Pajak dan servis 10%. Promosinya dari sosial media yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok, dan paid ads. Bisa dilihat di sini ada customer persona yang bernama Fiona. Nah, motivasi Fiona ini adalah memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap berbagai hal dunia K-pop. Interestnya, Fiona menghabiskan sekitar 3-5 jam per hari untuk menonton Korea drama, Korea movie, maupun variety show. Sumber frustasinya yaitu kesulitan Fiona menemukan tempat membeli merchandise yang terpercaya. Ketika sudah menemukan penjual yang terpercaya, biasanya produk akan sangat cepat terjual, harganya dan melambung tinggi. Di sini ada CVV, Customer Value Proposition. Zenmuli merupakan sebuah platform penjualan merchandise K-pop secara online berbasis website yang mudah dan fleksibel untuk diakses berbagai device. Zenmuli akan memudahkan customer yang merupakan penggemar K-pop, terutama penggemar dari kalangan milenial dan Gen Z. Keuntungannya itu voucher diskon dan sistem membership yang memberikan keuntungan bagi customer. Desain platform website yang menarik dengan tema yang kental unsur K-pop. Kecepatan dan kemudahan dalam akses platform. Kualitas produk yang terjamin karena website memiliki aturan yang ketat untuk melarang produk palsu. Yang terakhir adalah kemudahan dan keamanan dalam transaksi. Bisa dilihat ini line model kanvas dari Zenmuli.
Analisis pesaingnya yaitu ada Shopee, Tokopedia, Twitter, dan Twitter individual seller. Bisa dilihat. Perencanaan SDM-nya yaitu ada jabatan atau posisi yang ada dalam bisnis, yaitu ada founder, manager, content creator, designer, programmer, customer service, administrasi, dan marketing. Ini perkiraan jumlahnya selama 1-5 tahun mendatang. Bisa dilihat sini struktur organisasinya. Yang pertama ada founder, manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran. Yang terakhir ada staff atau karyawan. Bisa dilihat di sini perencanaan produksinya, yaitu tempat usaha Senmoli Corporation berada di daerah Jakarta Barat dengan menyewa working space sebagai kantor. Jam operasionalnya Senin hingga Jumat jam 9 sampai jam 6. Tapi dengan customer service yang beroperasi setiap hari, durasinya 24 jam. Ini bisa dilihat layout tempat usaha dari Senmoli. Proses produksi hingga ke konsumen. Yang pertama ada website development, yaitu pembuatan serta pengembangan dari website Senmoli. Yang kedua ada testing, yaitu pengetesan serta fixing bug pada website Senmoli. Yang ketiga ada launch produk, yaitu peluncuran website Senmoli secara resmi. Yang keempat ada ads, yaitu proses pemasaran dan pengiklanan website Senmoli. Yang terakhir ada DevOps, yaitu info form pada website saat pengguna sudah dapat mengakses dan menggunakan website. Ini bisa dilihat perencanaan Senmoli, yaitu perencanaan keuangan Senmoli. Ada inventaris kantor yang berjumlah 72 juta, ada biaya total operasi yaitu akta pendirian perusahaan yang berjumlah 6.550.000. Terus ada biaya pembuatan aplikasi, ada perencanaan fixed cost-nya. Yang pertama ada upah manajemen, yang kedua ada biaya perlengkapan kantor, yang ketiga ada listrik kantor per tahun, yang keempat ada biaya kantor dan biaya air minum, yang terakhir ada rekapitulasi fixed cost-nya. Dan bisa dilihat ini prototipe dari produk Senmoli. Sekian presentasi dari ide bisnis saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.